Tanggapan yang begitu lamban, tanggapan yang memang telat ya, selalu telat. Jeda yang terlalu lama saat seorang istri ditanya. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis, dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai kata-kata ya yang bisa dianalisa bahwa secara tidak langsung pasangan Anda sedang berbohong dengan Anda. Berikut adalah beberapa ciri dilihat dari kata-katanya ya ketika seseorang istri sedang berbohong terhadap suami ya. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke video kali ini, silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar-kabar terbarunya. Kata-kata yang ambigu, yang pertama ya, ambigu itu adalah kata-kata yang bermakna adanya ketidakjelasan ya. Misalnya menjawab hanya dengan kata mungkin atau bisa jadi ya. Ini menurut beberapa pengamat dan juga peneliti, kata-kata tersebut mengandung makna atau arti ketidakpastian yang cukup meyakinkan. Artinya tingkat ketidakpastiannya cukup tinggi. Ini adalah ketika istri kita atau siapapun berkata demikian. Bisa jadi memang secara umum kata tersebut membuktikan bahwa adanya ketidakpastian ya. Jadi bisa dipastikan berbohong ketika Anda sedang berbicara dengan pasangan Anda, lalu pasangan Anda hanya menjawab dengan kata mungkin atau bisa jadi. Itu bisa jadi memang dia sebenarnya tahu apa yang sebenarnya Anda tanyakan, namun pasangan Anda berusaha menyembunyikan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab dengan jujur. Nah ini. Lalu kemudian yang kedua adalah pernyataan yang terlalu singkat ya. Pesan komunikasi yang kedua adalah pernyataan yang terlalu singkat atau terlalu sedikit saat diminta mendeskripsikan sesuatu sehingga berkesan tidak jelas ya. Orang yang sedang menutupi sesuatu biasanya tidak siap ya ketika dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang mendadak karena tidak menguasai materi kebohongan. Ini biasanya apa yang ia ucapkan ini lebih ke arah asal-asalan atau ngarang ya. Jadi pernyataan-pernyataan tersebut akan terlalu singkat ya. Namun pesan komunikasi yang satu ini bisa terlihat jika Anda mengutarakan pertanyaan yang belum pernah Anda ajukan sebelumnya ya. Tanda-tanda kebohongan ini juga akan sulit terlihat jika pasangan adalah pembohong yang ahli. Artinya memang pembohong udung. Jadi sulit dibedakan ketika seseorang yang sudah terbiasa bohong, mana ya saat dia jujur dan mana saat dia bohong. Karena orang yang sudah terbiasa bohong itu sebetulnya sama sekali sangat berbeda ya, karena beban mentalnya sudah berkurang karena apa yang ia katakan itu sudah menjadi hal biasa ya. Ini bukan lagi bohong, tapi ini adalah pembohong ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah penggunaan kalimat-kalimat yang pasif ya. Misalnya suatu saat Anda bertanya, gimana acaranya kemarin? Pulangnya gimana? Kok nggak ngabarin misalnya. Kemudian pasangan menjawab, acaranya biasa aja. Pulang jam 10. Dianterin. Perhatikan kata-kata dianterin ya. Ya, dianterin. Perhatikan kata-kata dianterin. Kata kerja pasif ini sifatnya tidak terlalu gamblang. Subjeknya, pasangan bisa dengan mudah menyebutkan nama temannya dan apa saja yang terjadi saat mereka berdua di perjalanan. Ini kan tidak dijelaskan. Dia hanya mengatakan dianterin. Nah, sedangkan dia tidak berani mengatakan dianterin oleh siapa ya, dan ngapain saja. Ini kan tidak dijelaskan ya. Jadi hanya kata dianterin ya. Jadi tidak memberikan pernyataan yang begitu jelas. Artinya di balik ini semua ada kemungkinan banyak hal yang dia sembunyikan. Lalu yang keempat ini adalah memang hal yang paling menyedihkan ketika memang ini betul-betul terjadi dengan siapapun ya, termasuk diri kita sendiri. Ini sebetulnya sangat-sangat tidak diperbolehkan. Yaitu ketika seseorang berbohong sudah membawa nama Tuhan, nama agama apalagi ya. Misalnya demi Allah, demi Tuhan ya. Ini adalah kata-kata yang memang
seharusnya tidak dibawa-bawa. Dan yang parahnya lagi, Allah jelas tahu ketika kita sedang berbohong. Ini. Jadi misalnya, demi Allah aku enggak. Nah, ini tolong di samping seseorang bersumpah membawa nama Tuhan, ketika sumpah tersebut memang tidak kita minta, ini menggambarkan bahwa ia berlindung di balik kebohongan dengan membawa Tuhan, ya, membawa nama Tuhan dan agama. Ini adalah merupakan pengalihan secara psikologis, ya, yang bisa dilakukan oleh seseorang saat dia merasa putus asa, ingin kebohongannya dipercaya oleh suaminya, misalnya ketika dia seorang istri, ya. Jadi ketika seseorang yang bersumpah tanpa diminta, itu artinya ia memang berlindung di balik kebohongannya dengan sumpah yang ia ucapkan, ya. Fakta yang sering ditemukan oleh beberapa psikolog, ya, misalnya adalah permasalahan-permasalahan kriminal. Ini biasanya mereka bersumpah tanpa diminta. Ini yang lebih banyak. Dan karena seseorang ketika sudah membawa nama Tuhan, diharapkan orang yang diajak bicara ini percaya, karena dia sadar bahwa ketika sudah bicara Tuhan berarti tidak main-main. Tapi kenapa ini digunakan untuk main-main? Inilah yang sebetulnya tidak menyenangkan, ya. Hal-hal seperti ini sama sekali tidak boleh dilakukan sebetulnya, karena Tuhan, ya, dan agama itu bukan tempat untuk mainan atau untuk melindungi kebohongan, ya. Kita punya pertanggungjawaban, ya, atas apa yang kita ucapkan dengan aturan agama kita dan juga Tuhan kita. Itulah yang seharusnya dipikirkan. Jadi ketika situasi ini dibalik sebetulnya bagus, ya. Ketika kita mengingat Tuhan dan kita berpegang kepada agama kita, tentunya kita lebih baik jujur demi Tuhan dan agamanya, ya. Jangan menggunakan atas nama Tuhan dan agama untuk melindungi kebohongan. Ini yang keliru, ya. Lalu kemudian yang kelima adalah pernyataan yang merujuk atau bertele-tele. Nah, ini. Jadi pesan komunikasi selanjutnya adalah pesan yang merujuk. Kalau Anda sedang melakukan konfrontasi terhadap pasangan dan dia sangat pandai bicara serta sering mengatakan kalimat-kalimat yang merujuk, ya, Anda perlu waspada. Contohnya adalah pertanyaan seperti ini. Aku sudah bilang, aku nggak mungkin, ya. Aku sudah bilang, aku nggak mungkin macam-macam. Kalau toh aku mau, itu udah dari dulu. Ini adalah hal-hal yang memang sering sekali diucapkan, ya. Padahal sebetulnya itu udah dari dulu. Tapi mereka berpikir hanya dengan kata itulah ia bisa meyakinkan pasangan. Tapi ingat, kata aku nggak mungkin macam-macam, ya. Ini kan kata-kata yang seakan-akan meremehkan hal-hal yang memang mencurigakan, ya, bukan meremehkan tuduhan. Jadi orang dengan mudahnya menjawab seperti itu. Nah, padahal pengalaman saya pribadi setelah saya amati, ternyata orang-orang yang suka berbicara begitu lama-lama ketahuan juga bahwa sebetulnya itu hanyalah sebagai benteng untuk melindungi kebohongan di balik semua itu, ya. Karena ternyata orang yang sudah terlalu sering bicara demikian, ternyata ia adalah pelaku ulung. Ini dari pengalaman pribadi di lapangan, ya. Maksudnya bukan kita menuduh seseorang, tidak. Penggunaan kalimat-kalimat panjang disertai pendahuluan yang berputar-putar dan tidak langsung pada inti, ya, pada inti permasalahannya, juga perlu diwaspadai. Ini adalah upaya untuk pengalihan, ya, untuk pengalihan topik misalnya, dalam bentuk penciptaan kredibilitas yang bertujuan untuk membuat Anda lupa atas pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda ajukan. Contoh seperti ini, ya. Ketika kita datang ke rumah teman atau bertamu ada kepentingan. Jadi sebaiknya jika memang kita punya kepentingan, sampaikan kepentingan dulu, baru ngobrol yang lain, ya. Karena ketika kita sudah terlanjur diobroli banyak hal, justru kepentingan utama kita bisa lupa. Dan akhirnya kita mau ngomong sudah nggak enak. Begitu juga dengan situasi yang terjadi, ya. Seperti itu. Ya, maksudnya ketika seseorang sudah terlalu lama mendengarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan, ini kita jadi bisa juga lupa, bisa juga enggan untuk menyampaikan pertanyaan yang menurutnya adalah justru pertanyaan yang harus, menurutnya adalah pernyataan yang penting yang harus dia ketahui. Namun karena kita sudah diombang-ambingkan, ya, sudah bulat bicaranya, akhirnya kita jadi enggan atau bahkan membiarkan. Lalu kemudian yang keenam adalah biasanya untuk menutupi kesalahan dirinya, perilaku dirinya, ia cenderung menggunakan orang lain di dalam pernyataan tersebut. Ya, misalnya kata temanku, kata dia,
kata orang-orang. Ini kan sebetulnya kata yang sangat tidak jelas, ya. Kata temanku, ini kan bisa disebutkan namanya, ya. Kata dia kan bisa disebutkan namanya. Lalu apalagi ketika sudah bicara dengan menggunakan kata orang-orang, ini sudah sulit, ya, dijamin kebenarannya, ya. Kalau pasangan Anda sering menggunakan orang lain di dalam pernyataan saat dikonfrontasi, Anda perlu curiga, ya. Juga tidak selamanya bohong memang, namun ada indikasi informasi yang disembunyikan atau fakta yang sengaja dibuat ambigu, ya. Ini kan memang ketika orang yang tidak terbiasa bohong, ini memang tidak semua yang disampaikan itu bohong, tapi ada kalanya ia merasa terdesak, ya, sehingga hanya menggunakan kata yang mudah, ya, agar misalnya dengan kata yang saya sebut di atas tadi, ya, itu kan sulit sebetulnya dicari kebenarannya. Temannya teman siapa, lalu kemudian kata orang siapa, ya kan? Ini menurut beberapa peneliti, ya, yang sudah profesional tentunya, orang yang sedang berbohong itu kerap menghindari kalimat kepemilikan yang menggunakan dirinya sendiri, ya, sebagai subjek pelaku untuk menghindari tanggung jawab atas hal-hal yang sudah ia lakukan atau ia katakan. Lalu kemudian yang ketujuh, ia akan selalu pandai memutarbalikkan pernyataan, ya. Jenis pesan komunikasi selanjutnya adalah memberikan pernyataan kepada pihak yang melakukan konfrontasi, ya. Misalnya, kamu kok gitu, kalau ditanyain selalu nggak jawab. Nah, kamu sendiri kemana-mana nggak ngasih tahu. Minggu lalu kamu kemana? Nah, ini adalah pola pengalihan klasik yang paling sering dilakukan oleh seseorang pembohong untuk menghindari hal-hal yang memang bisa memojokkan dirinya, ya. Lalu kemudian yang kedelapan adalah tanggapan yang begitu lamban, tanggapan yang memang telat, ya, selalu telat. Jeda yang terlalu lama saat seorang istri ditanya, ya, ini adalah menggambarkan ia sedang berpikir, ya, sedang berpikir apa yang harus ia lakukan untuk memberikan jawaban yang kira-kira tepat, ya. Ini karena menurut kondisi otak seseorang yang sedang beberapa pakar itu akan menggambarkan kalimat atau jawaban yang menyebabkan adanya jeda waktu yang panjang sebelum menjawab pertanyaan. Nah, sahabat, itulah beberapa hal, ya, 8 ciri istri sedang membohongi Anda. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan, ya, saya doakan semoga sahabat Kak Kumis semua memiliki istri atau pasangan yang selalu setia dan jujur, ya. Dan jangan lupa saksikan terus video-video lainnya. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kak Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.